Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang dunia website, khususnya berkaitan dengan blog, yaitu apakah lebih baik blog gado-gado atau blog niche. Niche itu satu tema. Kalau blog gado-gado itu artinya semua tema ada di blog tersebut. Nah, blog ini kan lebih identik dengan pengelola personal. Maka kita akan berpikir lebih bagus yang mana. Ini berdasarkan pengalaman ya. Jadi bisa saja apa yang kami sampaikan tidak 100% tepat, tapi kami membagikan pengalaman saja. Tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe, komen kalau Anda ingin bertanya, dan juga like. Yang pertama adalah kita akan membagi ke dalam beberapa aspek ya. Kalau dari segi ide tulisan ya, blog gado-gado itu jauh lebih mudah daripada blog niche yang satu tema susah. Kenapa? Karena kalau blog gado-gado Anda bisa apa saja. Ini contoh blog gado-gado ya. Nah, ini ada bisnis, teknologi, pendidikan, wisata, kesehatan, kuliner. Ini sah-sah saja. Nah, kalau Anda memiliki blog gado-gado, Anda bisa menulis apa saja. Nah, itu enaknya. Jadi Anda tidak mungkin memiliki kesulitan dalam memikirkan ide konten. Ya, ini glosarium, modal bisnis, ya, kemudian desain baju, apa saja sudah Anda tulis. Berkaitan dengan itu kita tidak akan pusing memikirkan konten. Besok apa lagi ya. Kalau blog satu niche ini yang seperti kami punya, ini memang agak pusing kita memikirkan ide kontennya. Contoh misalkan main kita nulis investasi saham, risiko dan keuntungan, kemudian saham PSDN, karena semuanya berkaitan dengan saham terus gitu, penentu harga saham. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya ya blog gado-gado. Jadi kalau Anda ingin menuju blog gado-gado atau blog niche ya, pahami kelebihan dan kekurangannya. Ini dari segi ide tulisan. Dari segi konsisten update ya, karena blog gado-gado itu ide tulisannya banyak, maka konsisten update-nya lebih mudah blog gado-gado dibanding blog niche. Kami sering menemukan blog yang satu niche itu besok update, besok enggak, atau bahkan satu minggu satu kali update. Ya karena kita pusing ya memikirkan kontennya apalagi ya berkaitan dengan satu niche. Apalagi kalau kita bicara micro niche ya, yaitu niche yang sangat kecil sekali. Beda dengan yang seperti ini. Ini contoh blog gado-gado yang lain ya. Ini juga contoh undangan tahlilan ya, contoh undangan syukuran pernikahan, surat lamaran kerja. Pokoknya bisa apa aja. Ini kemungkinan untuk selalu update sangat besar dibandingkan dengan blog niche. Padahal kita harus tahu nyawa daripada website adalah update konten. Jadi kalau dari sisi ini Anda pasti berpikir enakan blog gado-gado, memang ya. Nah, traffic, kita bicara traffic ya, atau visitor. Saya tulis di sini blog gado-gado itu tergantung kalau blog niche biasa. Maksudnya seperti ini. Kalau blog gado-gado itu sangat tergantung dengan jumlah konten yang Anda update tiap hari. Nah, disinilah kelebihan blog gado-gado dibanding niche. Maksudnya apa? Kalau Anda ingin kontennya visitornya banyak, maka update setiap hari sangat banyak kontennya. Jadi jangan cuma satu konten, tapi 3, 4, 5 itu blog gado-gado ya. Karena apa? Blog gado-gado ini kecil kemungkinan untuk dikunjungi berulang oleh seseorang. Ya, sekali lagi kecil. Contoh misalkan saya mengunjungi website ini, biasanya saya mengunjungi website ini karena mungkin nyari di Google, karena mungkin share-sharean orang.
Tapi kalau mengunjungi lagi mungkin kemungkinan kecil daripada blog niche seperti ini. Maka kekuatan utama daripada blog gado-gado adalah berapa banyak konten yang Anda update tiap hari. Itu aja. Kalau misalkan Anda update-nya satu ya sama saja dengan blog niche menurut saya. Tapi kalau Anda update-nya 5, 6, 7, nah itu Anda mulai bersaing itu dengan blog niche ya. Jadi bisa dikatakan kalau secara traffic, kalau Anda polanya update lebih banyak ya Anda akan menang dibandingkan dengan blog niche. Tapi blog niche ini punya kelebihan seperti ini. Ini kan saya katakan niche itu trafficnya biasa ya. Blog niche ini punya kelebihan, semakin banyak konten yang ada di dalam website ini, itu akan semakin banyak visitornya. Karena bisa dikatakan ada istilah compounding effect kan. Ini kan satu niche ya, kayak buku pada akhirnya. Jadi orang semakin banyak konten di sini, orang semakin nikmat berlama-lama. Nah, itulah kelebihan dari blog niche ya. Kalau saya pribadi terus terang menyukai blog niche karena compounding effect-nya itu. Setiap bertambah hari bertambah konten, visitornya juga bertambah banyak. Karena dia akan membaca satu topik itu dan lebih dalam lagi. Jadi seperti itu. Berikutnya, visitor loyal. Nah, kalau berkaitan dengan ini terus terang ya, blog gado-gado susah. Visitor loyal itu maksudnya satu orang bisa mengunjungi blog Anda setiap hari atau 1 minggu 3 kali lah. Kalau blog gado-gado terus terang susah karena identifikasinya itu sulit ya. Ini blog yang identik dengan apa itu sulit. Dan satu lagi, kalaupun Anda blog gado-gado, sekuat apapun Anda, sebanyak apapun konten yang Anda update, akan kalah dengan yang namanya detik.com, akan kalah dengan yang namanya kompas.com ya. Yang dia satu jam itu bisa 10 konten dia update, itu akan kalah. Nah, jadi kalau visitor loyal, kita bicara visitor loyal, blog niche ini juaranya ya, visitor loyal. Jadi Anda berpikirlah ya, plus minusnya pasti ada. Yang berikutnya adalah bagaimana dengan peluang page one. Pengalaman kami blog niche ini lebih mudah daripada blog gado-gado. Kenapa saya katakan demikian? Karena dulu mungkin Google sangat random dalam merekomendasikan di mesin pencarinya, tapi kalau sekarang tidak. Kalau blog gado-gado itu lebih merekomendasikan website yang update-nya jauh lebih banyak, lebih konsisten, dan juga lebih update ya. Tapi kalau misalkan dalam tema tertentu, blog pribadi, blog niche lebih direkomendasikan. Contoh ya, misalkan tentang dunia pasar modal. Ini saya ketik salah satu kata kunci ya. Cara bandar akumulasi saham. Website kami masih muncul di sini di antara website-website besar seperti Stockbit, CNBC Indonesia, Ajaib ya, masih muncul lah. Coba kalau misalkan tentang berita ya, kita bicara misalkan perang dunia 3 Ukraina misalkan, pasti yang muncul, nah lihat nih, CNBC, Kompas, CNN, Pikiran Rakyat, Kabar 24 ya, blog-blog kecil udah menyingkir. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan kalau misalkan Anda berpikir blog gado-gado atau blog niche ya. Makanya kalau kekuatan fisik Anda, kekuatan pikiran Anda tidak fokus banget di blog gado-gado, akan sangat sulit nantinya berjuang di Google. Nah, yang terakhir adalah tentang rasio iklan. Kita bicara rasio iklan ya. Rasio iklan berarti peluang pendapatan, peluang dari Google AdSense. Saya katakan kalau misalkan blog gado-gado itu rasio iklannya kecil. Jadi per kliknya itu tidak sebesar blog niche ya. Contoh misalkan website kami ini
karena dia berkaitan dengan pasar modal, maka seringkali iklan-iklannya adalah berkaitan dengan mobil, pasar modal dan lain sebagainya. Beda kalau misalkan blog gado-gado ya. Blog gado-gado ya dia susah mengidentifikasi iklan yang tepat untuk pengunjung, sehingga kemudian bisa jadi ini tentang website, bisa jadi tentang OLX ya, pokoknya apa aja lah. Sehingga kekuatan utama dari blog gado-gado itu kalau visitornya sangat banyak ya mungkin pendapatannya juga akan besar. Tapi kalau website niche, blog niche seperti kami ini, walaupun visitornya tidak begitu banyak, pendapatannya bisa lebih banyak. Ini yang harus dipikirkan. Jadi kalau misalkan Anda bertanya kepada kami, lebih baik blog niche atau yang gado-gado, kalau kami berpendapat kalau Anda memiliki tim, Anda boleh bermain di website gado-gado ya, memiliki tim itu menurut kami jumlahnya minimal 3 lah. Anda boleh bermain di sini. Visitornya akan sangat banyak. Tapi Anda harus kuat update tiap hari. Tapi kalau Anda hanya personal pribadi 1 orang saja, nah Anda lebih baik blog niche seperti kami ini. Ya, jadi blog yang spesifik. Karena kita kekuatannya paling 1 hari update 2 artikel ya maksimal. Ya seperti itu saja. Jadi kalau saran kami seperti itu. Nah, kebanyakan yang salah adalah Anda personal 1 orang, 1 hari hanya kuat update paling banyak 2 artikel, tapi Anda masuk di blog gado-gado. Nah, itu yang menjadikan cukup sangat disayangkan lah menurut kami. Dan itu biasanya teman-teman pemula yang masuk di blog kemudian sulit memikirkan konten apa lagi ya yang saya update kalau berkaitan dengan satu niche. Maka pada akhirnya dia nulis semuanya, ada agama, ada ekonomi, ada parenting, ada otomotif, ada HP dan macam-macam. Mungkin itu saja yang menjadi tema pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi. Kalau Anda ingin bertanya cukup cantumkan di kolom komentar. Kalau Anda ingin usul juga cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.